nama budaya, nama saya Kade Adnyana, NIM PPG saya 20250750, dan saat ini saya akan mempraktikkan untuk melakukan pengajaran, yaitu bersama dengan siswa saya di SMA Negeri 9 Manado. Saya sebagai peserta dari mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Terima kasih. Selamat pagi, nama budaya. Silakan duduk. Anak-anak semua, kita bangkit berdiri, kita akan namaskara jata, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Silakan. Mari kita sikap anjali, kita sama-sama namaskara jata. Namaskara jata mulai. Aram Samba Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan duduk. Ya, langsung saja kita mulai materi kita ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan absen dulu ya. Kita absen dulu. Pokoknya akan panggil dulu. Para Nindika Adnyana. Hadir. Oke, hadir ya. Madeline Anitan. Hadir. Ya, hadir. Vincent Panggilaki. Hadir. Renjiro. Hadir. Oke. Michiko. Hadir. Oke. Siapa yang belum disebut ini, Kang? Christine. Oh iya, Christine. Christine hadir nggak ini? Hadir. Waktu minggu lalu nyerah hadir no. Izin Kang? Atau? Iya. Oh iya, oke. Ya sudah, kita akan masuk di sini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, adik-adik semua ya, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu Pak, ini sebenarnya begini. Pelajar memahami komunikasi lintas agama, lintas aliran, tradisi dalam agama Buddha dengan bersikap bijaksana dan terbuka. Nah, kemudian KKTP-nya menguraikan budaya dan tradisi dan cara berkomunikasi yang bijaksana dan terbuka dari setiap aliran itu. Jadi karena minggu lalu kita sebenarnya sudah pernah juga membahas tentang hal ini, namun kita akan lebih mendalami tentang ritual. Ya, ritual. Apa sih itu ritual? Kita akan lihat dulu ya. Nah, ritual itu merupakan satu hal yang sangat penting yang kita pelajari berhubungan dengan ini. Siapa yang tahu ini? Ini artinya apa? Ini apa ini? Hah? Pisang? Salah, bukan pisang. Cumi? Bukan. Ini enggak tahu? Lonceng. Ya, seperti lonceng ya. Jadi ini semacam gentang. Teng 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 teng. Nah, biasanya kalau orang-orang Hindu atau di mana dalam aliran tantra ayana dia bawa ini teng 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 gitu ya. Nah, ini sekarang apa ini? Ini orang lagi ngapain kan? Memandikan patung Buddha. Siddhartha. Ya, Siddhartha waktu masih bayi kan. Nah, nanti kita juga akan memandikan ini kan. Nah, ini sebagai bentuk ritual. Oke, kita lanjut lagi. Ini apa ini kan? Aduh, nggak kelihatan. Kemarin kan apa enggak? Bakar. Iya, bakar apa namanya? Parfum. Ya, bukan. Ini apa namanya? Kertas. Iya. Pernah ikut nggak ya waktu di sana ya? Iya, namanya api homa. Performan. Ya, api homa apa?
Ini ada di aliran Tanrayana ya. Nanti Pak Khalid jelaskan ya. Kita akan masuk lagi sini yang terakhir. Puja bakti. Ini ngapain nih? Sembahyang. Baca Baca parita. parita. Bukan. Oh, Kasih apa? Oh, ajak sana. Bukan. Ayo siapa yang tahu nih? Jubah. Kasih jubah itu apa? Kalau kasih jubah itu pengertiannya? Berdana. Berdana. Kira-kira berdana pada saat hari apa? Bisa. Nah, tiap hari boleh. Boleh tiap hari, tapi ada hari khusus berdana itu. Hari Kati, Nah, Kali Katina. Oh, bagaimana ini? Oke, tadi kita sudah melihat berbagai ritual ya, berbagai sumber-sumber tadi ya, ada benda-benda tadi. Itu menandakan bahwa kita itu wajib tahu dan harus tahu tentang yang namanya ritual. Nah, lebih dalamnya nanti Pak Kade akan jelaskan di sini, ya. Yang terbunuh atau daging-daging babi di sini atau daging babi putar di sini, itu jelas-jelas dibunuh untuk dipersembahkan. Itu yang tidak baik di dalam agama Buddha. Yang baik itu adalah tidak mengorbankan makhluk hidup. 100. enggak, belum, karena sama-sama. Jadi ya, jadi itu tidak mengorbankan makhluk lain. Ya, jadi cukup ada buah, cukup ada bunga, lilin, dupa, air dan rupa Buddha tadi. Cukup itu saja. Toh, supaya makhluk lain tidak terbunuh, tidak tersakiti. Ritual bertujuan untuk kebahagiaan orang atau pihak lain dan mengurangi sifat keakuan serta dilakukan tanpa menimbulkan penderitaan orang atau makhluk lain. Setuju nggak? Jadi kalau ada nanti papa mama atau orang tua menghidangkan di sini di meja altar itu apa namanya? Jubah. Bukan makhluk hidup atau ayam-ayam yang dipotong atau babi putar itu sudah itu, meskipun nyata orang gunung itu, tapi tetap juga ada makhluk lain di sini. Tes kita mulai lagi. Nah, seperti ini. Toh, Buddha Gautama dalam Kutta Danta Sutta meluruskan cara pandangan para raja saat itu melakukan ritual persembahan dengan mengorbankan hewan. Karena pada waktu zaman Sang Buddha itu, di mana para raja itu memberikan persembahan sebenarnya manusia. Karena waktu itu ada iblis, ada Mara ingin memakan daging manusia. Sampai akhirnya iblis ini, raja iblis ini ingin minta anak raja itu, tapi raja ini tidak mau. Oke, tidak mau. Akhirnya dia pikir udah hewan saja saya pakai. Nah, tapi karena Sang Buddha lahir saat itu, semua tidak boleh. Hewan tidak boleh, makhluk apapun tidak boleh. Cukup buah dan bunga saja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Nah, adik-adik, bentuknya ritual itu banyak, ya, menghormati, merenungkan sifat luhur Sang Triratna. Oke, kemudian memperkuat keyakinan, membina 4 sifat luhur, mengulang dan merenungkan kembali khotbah Buddha, melakukan pelimpahan jasa. Nah, begitu ya. Kita masuk lagi manfaatnya di sini, mengembangkan cinta kasih sayang ya. Jadi karena tidak ada yang namanya pembunuhan di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya ada filmnya seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, tidak sudah. Oke. Sebelum kita menutup kelas ini, ya, mungkin satu pertanyaan dari kalian. Silakan, ada yang bertanya. Boleh angkat tangan, silakan. Siapa yang bertanya? Guru, Ya. mau tanya, Ya, membakar kertas itu maksudnya apa? ya. Pernah lihat orang bakar kertas? Pernah. Bakar kertas apa? Kertas emas. Sembahyang emas. Ya. Perak. Itu untuk apa itu? Kalau emas itu untuk Kalau perak untuk leluhur, kalau emas untuk dewa dewi di surga. Kira-kira kertas itu diterima nggak oleh mereka?
Logikanya gimana? Kok bisa diterima ketika Ya, dibakar? dari atas. Kan dibakar. Nah, terus kan hancur dari abu, jadi Abunya asap. ke orang lain. Kok tahu? Tahu. Gimana? Kan Cenayang. Hah? Cenayang. Salah, nggak begitu. Coba dibakar, udah hancur abu, gimana itu para dewa bisa ambil atau berlur bisa abu? Susah ya, berlogika ya. Ada yang tahu ini? Bingung ya? Artinya adalah kalau membakar kertas itu cuma simbolik saja, tidak ada yang diambil oleh leluhur maupun para dewa di sana. Karena di Sang Buddha mengajarkan, jika kita mau memberikan persembahan kepada leluhur, kita cukup melakukan pati dana, bukan bakar-bakar kertas. Dan kenapa ada bakar kertas? Karena itu sebagai simbol dan budaya dari tradisi Tionghoa. Apakah itu salah? Benar. Itu tidak pun disalahkan oleh Sang Buddha, toh itu pun tidak dibenarkan oleh Sang Buddha. Artinya Sang Buddha netral saja. Biarkan saja, namun jangan sampai menimbulkan pandangan salah. Nah, karena kalau kita mau memberikan persembahan, harus dengan cara banyak berbuat baik, berdana dan seterusnya. Baru kita limpahkan jasa kebajikan kita. Kita ngomong dalam hati, semoga kebajikan ini dapat melimpah kepada para leluhur kita yang menderita. Begitu. Tapi kalau di alam dewa leluhur kita bisa nggak diterima? Sudah bisa lagi karena udah lebih bahagia dia. Begitu. Justru kita yang harus dilindungi. Justru kita yang biasanya dikasih perlindungan oleh dewa-dewa itu. Nah, begitu ya. Nah, nanti kita akan diskusi lebih lanjut tentang hal itu. Nanti adik-adik, Pak Adek mau kasih tugas, ya. Pak Adek akan kasih tugas. Tugasnya itu nanti Pak Adek kirim di WhatsApp, ya. Silakan kalian nanti buka WhatsAppnya masing-masing, kemudian kerjakan itu tugas tentang ritual. Nanti kalian bisa membuat video tentang ritual. Nanti kirim ke YouTube, linknya kirim ke Pak Adek, ke Pak Guru, ya. DP link tentang ritual. Paham nggak? Paham. Oke. Jadi itu saja. Namun sebelumnya Pak Adek akan menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Ya. Jadi ritual ini di dalam agama Buddha harus berdasarkan pandangan yang benar, berdasarkan hal yang baik, berdasarkan perbuatan baik, bukan berdasarkan pandangan salah. Nah, jadi kalau ingin melakukan ritual yang baik, praktekkanlah ajaran agama Buddha, ajaran Sang Buddha dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kesimpulannya seperti itu. Maka dari itu, adik-adik semua, mari kita semangat di dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ya, karena Sang Buddha ini ajarannya sangat luas, sangat bagus, dan memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi kita semua. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Ya, cukup. Oke, kalau itu mari kita akhiri dengan nama Karajata. Silakan maju berdiri. Ya, kita sikap anjali. Coba para memimpinkan untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita memulai doa. Araham Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami Sabi Sabisata Wabantu Subhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.